didapat di Tenayan Raya. Memang istimewa yang hadir hari ini. Pak Wali menerima dengan bahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita semua akan mengikuti peresmian pembukaan kantor KAS di tempat ini, dan ini akan menjadi kantor Bank Recovery yang ke-169, Pak Wali. Tentunya kami berharap dan berdoa dengan dukungan pemerintah daerah dan juga segenap masyarakat nasabah, kami akan terus memperluas jaringan kantor dari Bank Recovery sekaligus juga meningkatkan layanan perbankan, terlebih lagi ketika nanti Bank Recovery sepenuhnya bisa berkonversi menjadi bank umum syariah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini kami juga nanti akan menyerahkan CSR Bank Recovery berupa rehabilitasi gedung Ikatan Makmur Masjid Indonesia. Jadi Pak Wali berubah namanya Pak ya menjadi Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia Kalimantan Riau dengan nilai 250 juta. Mudah-mudahan CSR ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pak Wali Kota yang kami banggakan, izinkan kami juga melaporkan bahwa pada saat ini kami sedang terus menggesa proses konversi Bank Recovery menjadi bank umum syariah sepenuhnya sesuai dengan amanat dari pemegang saham pada tahun 2019. Tentunya kami berharap dengan konversi Bank Recovery ini, kita nanti Bank Recovery ini bisa memberikan layanan syariah kepada seluruh masyarakat, dan ini juga sekaligus memberikan dukungan atas misi dan visi pemerintah agar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dan tentunya ini merupakan bagian dari dukungan tersebut, dan kita berharap tentunya dengan konversi Bank Recovery menjadi bank syariah juga sekaligus membuka ruang investasi lebih lanjut kepada yang sesuai dengan syariah, tentunya kepada Kota Pekanbaru. Kami juga tadi membaca konsep yang sangat detail yang sudah disusun di bawah pimpinan Pak Wali Kota. Di sana tertulis juga ada visi untuk mengembangkan halal tourism, wisata halal dan juga ekonomi halal. Tentunya dengan konversi Bank Recovery menjadi syariah, ini juga kami harapkan bisa ikut memberikan dukungan dan support terhadap visi dan misi dari Bapak Wali Kota tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami sekali lagi mengharapkan dukungan, support dan doa restu dari Bapak Ibu sekalian kepada kami di Bank Recovery agar terus bisa memberikan layanan yang makin baik, memberikan layanan perbankan yang makin prima, dan tentu juga bisa menghasilkan kinerja yang pada akhirnya nanti memberikan kemanfaatan bagi daerah dan juga sekaligus bagi masyarakat secara luas. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah kota, khususnya teman-teman yang bisa di dalam bidang kepegawaian. Beberapa akhir pekan yang lalu kita baru saja menerima penghargaan meritokrasi juara pertama di Indonesia. Ya, meritokrasi ini adalah memberikan penghargaan kepada daerah-daerah, kementerian, lembaga dan daerah yang telah melakukan pembinaan di bidang kepegawaian untuk mencapai ASN berkelas dunia tahun 2040. Dari 600 lebih kementerian, lembaga dan juga daerah yang mendapatkan penghargaan kemarin itu sangat terbatas. Ya, kementerian dan lembaga itu hanya 8, kemudian non lembaga itu ada 3, kemudian ditambah dengan kota 11, kemudian bupati,
13. Tidak sampai 10%. Saya tidak sampai 10%. Alhamdulillah, kita boleh apresiasi. Sekali lagi, alhamdulillah, ini adalah semua prestasi kita menjadikan pegawai negeri ASN sebagai kekuatan di dalam pembangunan menuju Indonesia Maju 2045. Kemudian sekali lagi di dalam sejalan dengan visi membangun Pekan Baru, Smart City Madani dengan pilar utamanya pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang cerdas di dalamnya terkandung maupun adalah ASN yang berkualitas, budaya kerja yang baik, didukung oleh sistem kerja yang bagus, ditambah dengan kreativitas dan inovasi. Maka insya Allah kalau ini kita jalankan, artinya dengan kemampuan kita yang selalu senantiasa diperbarui, diasah, kemudian kita membangun budaya kerja yang selalu mengikuti perkembangan zaman, kemudian didukung dengan sistem yang baik, kreativitas dan inovatif, contoh ASN berkelas dunia kita mendapat mencapai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, jajaran pemerintah kota, mulai dari wakil wali kota, sekretaris daerah sampai ke kelurahan dan juga Pak RT karena juga menjalankan tugas-tugas pemerintahan terdepan bersama dengan pemerintah daerah kota sebagai mitra. Pak Adi dan juga Bapak Ibu Komisaris, kami ingin sampaikan juga bahwa insya Allah sekali lagi 2045 Pekanbaru ini nanti berpeluang menjadi kota terbesar di Pulau Sumatera. Pertama, ini disampaikan oleh Bapak Presiden pada tahun 2018 pada saat beliau memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kemudian analisa berikutnya, memang apa yang disampaikan itu dan potensi yang ada di Pulau Sumatera dalam membangun ekonomi nasional nanti ini juga di dalam RPJMN 2024 Presiden Jokowi juga tergambarkan bahwa potensi ekonomi secara nasional itu juga terbesar ada di Pulau Sumatera. Dan kemudian dengan posisi geografis Kota Pekanbaru berada di jantung Pulau Sumatera, kemudian semua potensi ekonomi itu nanti akan bersentuhan dengan Kota Pekanbaru yang berada di jantung kota tadi. Maka itulah akan menempatkan kita menjadi kota terbesar di Pulau Sumatera di tahun 2040. Tantangan itu, peluang itu bagi kita mesti kita jawab, mesti kita sambut dan mesti kita siap menerima peluang, merebut peluang dan menerima tantangan. Maka kehadiran Kota Senayan ini adalah untuk menyambut tantangan dan juga merebut peluang bahwa Pekanbaru adalah kota terbesar di Pulau Sumatera nanti pada tahun 2020. Maka oleh sebab itu, selain kita mengembangkan pembangunan kota Pekanbaru merata di semua wilayah sesuai dengan RTRW yang telah dikerjakan 28 Desember 2020 yang lalu, dan itu juga diikuti dengan rencana-rencana detail di setiap zona. Ini sekali lagi kita merencanakan pembangunan kota ini terbagi rata dan menyeluruh di seluruh wilayah di 15 kecamatan, dan kita sesuaikan dengan potensi daerah dan wilayah. Maka oleh sebab itu, Senayan ini adalah menjadi sebuah kota yang desain dan kita rencanakan menjadi sebuah kota
yang kita rancangkan sebagai sebuah kota modern yang terpadu. Luasan kota ini kita rencanakan 10.000 hektar. Sekali lagi, kota Kenayan yang kami sebut dengan semangat baru kota Pekanbaru, Kenayan City, the new spirit of Pekanbaru. Ini luasannya 10.000 hektar. Maka pusat pemerintahan ini menjadi lokomotif. Kantor di mana kita berdiri hari ini adalah sebagai lokomotif. Maka lokomotif ini akan menarik gerbong. Maka gerbong utamanya adalah kawasan industri Kenayan. Kawasan industri Kenayan ini adalah satu dari 27 kawasan industri baru oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf yang dalam RPJMN tercantum. Dari 27 kawasan industri baru di Indonesia, 14 ada di Pulau Sumatera, dan dari 14 di Sumatera itu ada 2 di Provinsi Riau. Pertama di Kota Pekanbaru, yaitu Kenayan Raya, dan kemudian Tanjung Uton di Kabupaten Siak. Khusus untuk kawasan industri Kenayan Pekanbaru ini direncanakan untuk downstream dari CPO, industri hilirisasi dari kelapa sawit. Salah satu juga untuk strategi bagaimana kita bisa mengendalikan harga sawit di depan dengan membangun industri hilir dari sawit. Maka direncanakan akan untuk tahap pertama untuk pengolahan 2 juta ton sawit per tahun. Dengan 2 juta ton sawit per tahun, ini akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 155.000 tenaga kerja. Dengan luasan kawasan itu nanti 1.550 hektar, yaitu separuh dari yang kita rencanakan dalam tata ruang kita 3.700 hektar, bagian dari 10.000 hektar. Kemudian, insya Allah dalam 5-10 tahun ke depan itu bisa berjalan dengan sempurna, maka ini akan memberikan sumbangan kepada devisa negara per tahunnya sekitar 14,5 triliun per tahun. Ini adalah perkiraan ekonomi ke depan yang akan terjadi di kota ini. Kemudian gerbong kedua, kita juga mengharapkan industri pariwisata, dan titik ini kita juga jadikan sebagai destinasi. Maka objek yang akan dikunjungi di sini adalah pertama, pusat perkantoran ini menjadi sebuah destinasi pariwisata. Nah, membangun kota Senayan, membangun kota Pekanbaru dengan paradigma baru. Sekali lagi, kita membangun kota ini dengan paradigma baru, yaitu membangun kota di dalam taman. Kalau paradigma lama membangun taman di dalam kota, maka untuk membangun kota Senayan kita membuat konsepnya dan paradigmanya membangun kota di dalam taman. Apa perbedaannya yang mendasar? Taman, bahwa kota Senayan ini adalah sebuah taman besar. Taman adalah tempat yang mampu memberikan kebahagiaan bagi warga, bagi siapa saja yang ada, bagi makhluk yang ada di alam. Sekali lagi, taman adalah tempat yang dapat memberikan kebahagiaan kepada makhluk, bukan hanya manusia, tetapi semua flora dan fauna dan juga manusia yang ada di dalam. Maka oleh sebab itu, di setiap pondok, di setiap sudut dan setiap titik dari kota ini harus kita desain mampu memberikan kebahagiaan bagi makhluk yang ada di dalam. Maka di dalam itulah kita ukir gerbong-gerbong, lokomotif dan gerbong. Jadi sekali lagi, semua pembangunan ini berorientasi kepada lingkungan. Bagaimana kita menanamkan kepada masyarakat kita cinta lingkungan dan membangun
kota ini dengan konsep penuh cinta dengan kepada itu, sehingga di setiap lingkungan yang kita tempati dimanapun mampu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Apa indikatornya? Yaitu lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang damai, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang asli, dan memberikan kesejahteraan. Insya Allah akan membuat pada kebahagiaan. Maka oleh sebab itu sekali lagi, potensi yang kedua yang kita harapkan menjadi gerbong untuk industri pariwisata. Karena hari ini kalau nanti dapat taman di Bali, ini taman kecil yang di depan kita ini sudah menjadi ruang holding. Sudah menjadi ruang holding, walaupun kami belum bisa tata secara baik, kadang nanti yang berdagang itu terpenuh. Ya, kita memang belum sediakan untuk mereka berdagang. Tetapi semua konsep dari 300 hektar yang kita rencanakan untuk kawasan Perkantoran ini, termasuk di dalamnya danau. Danau ini damnya sudah jadi, tapi kita belum bisa mengenangi penambang basah karena kita belum bertemu. Dari 70 hektar barangkali baru yang kita bebaskan sekitar 10 hektar ya, baru 10 hektar, dan kita rencana tahun ini bebas lagi 5 hektar ya. Kemudian 55 hektar lagi tambang basah yang harus kita bebaskan, sehingga kita baru bisa melihat nanti danau yang indah. Danau itu nanti juga akan berfungsi pertama untuk penjadian air baku, karena nanti akan mampu dijadikan sebagai bahan baku untuk 30 liter per detik air bersih untuk kebutuhan masyarakat ini. Kemudian juga nanti dijadikan untuk wisata air bagi anak-anak kita dan cucu kita. Kemudian juga di tengah-tengah danaunya akan kita bangun replika dari 5 pulau besar Nusantara. Kemudian juga di kawasan ini nanti insya Allah kita juga sedang mempersiapkan membangun menara bahasa. Jadi kita sedang mempersiapkan menara bahasa. Ini memberikan tentunya penghormatan dan penghargaan kepada negeri Melayu yang secara populasi jumlahnya sedikit, namun bahasa daerahnya digunakan untuk menjadi bahasa nasional sebagai pusat dan yang besar. Maka oleh sebab itu tentu bersyukur dan juga berterima kasih jika kita merencanakan untuk membangun bahasa tersebut, dan juga akan kita jadikan sebagai destinasi budaya di dalam industri pariwisata. Hari ini bukan baru. Dari 2 tahun yang lalu kita telah menjadi destinasi wisata alam yang telah bekerjasama dengan Menteri Pariwisata dari 16 kepala daerah, dari 16 daerah yang ditunjuk menjadi destinasi pariwisata. Maka ada 2 di Riau. Pertama Kota Pekanbaru, dan kedua Provinsi Jawa sendiri. Maka 16, berarti 14 di Riau dan 14 lagi di luar. Maka oleh sebab itu ke depan sekali lagi industri pariwisata ini akan menjadi primadona baru di dalam mendapatkan devisa bagi KRI, dan itu juga untuk Pekanbaru. Karena Pekanbaru yang kita cintai ini tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan. Tetapi kita membangun Pekanbaru dengan kekuatan pertama rakyatnya, masyarakatnya. Jadi manusianya itu adalah orang utama bagi kita. Maka kita tidak akan batasi jumlah orang datang ke Pekanbaru, tapi kita akan bersama-sama di seluruh Indonesia. Boleh silakan datang ke Pekanbaru dan bersama-sama kita membangun Pekanbaru. Kemudian yang kedua, modal yang kita gunakan adalah wilayah Pekanbaru itu luas, Pak. Dari titik ini ke batas kota masih ada 20 kilo.
Ada 20 kilo Pak ini, sampai ke Simpang Beringin dari sini. Kurang lebih 20 kilo. Masih jauh lagi. Jadi Pekanbaru itu masih jauh lagi Pak. Jadi Pekanbaru itu bukan hanya yang sumpah di Sudirman dulu ya. Dan sekali lagi ini kan biasanya dalam benak kita Pekanbaru kan yang sumpah di jalan Sudirman, di jalan Subrata, di jalan Padukunya Sudirman. Bukan hanya itu kan. Pekanbaru masih luas. Tenayan ini saja 25% dari luasnya Pekanbaru. Dan itu makanya pemekaran wilayah kita lakukan. Kecamatan Tenayan kita bagi menjadi dua, yaitu Kuning dan Tenayan. Sekali lagi luasannya 25% dari seluruh total luasnya Kota Pekanbaru, 632,23 km persegi. Maka sekali lagi ini kan dua kecamatan yang nanti akan bisa lebih cepat di dalam pertumbuhannya. Kemudian gerbong ketiga, kalau tadi gerbong keduanya industri pariwisata, gerbong pertama tadi industri manufaktur, gerbong kedua industri pariwisata, maka gerbong ketiga adalah bisnis. Jadi sekali lagi ini pusat bisnis dan juga sudah desain di dalam RPTR dan Pak Indra berupa para yang terakhir saya. Masukan-masukan yang kemarin masih kita perbaiki lagi. Dan kemudiannya nanti akan ada gerbong-gerbong berikutnya yang akan tentunya perumahan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Tenayan Raya ini adalah semangat baru Pekanbaru dan juga ini menjadikan engine mesin pertumbuhan untuk metropolitan Pekanbaru. Sekali lagi ini adalah menjadi mesin untuk percepatan akselerasi pembangunan kawasan metropolitan Pekanbaru, yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Bawang. Insya Allah ini akan bergerak cepat. Maka oleh sebab itu ASN-nya harus menjadi ASN kelas dunia. Hari ini kita baru dapat yang terbaik. Ada satu tingkat lagi yang harus kita capai, menjadi yang terbaik. Ya, maka oleh sebab itu sama-sama kita bisa mencari. Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian, kita harapkan juga Bank Geografi dapat mendukung dari mendapat merebut peluang dari pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi ke depan. Ini real, sekali lagi maka oleh sebab itu kalau bisa masuk di sektor informal dan juga kehadiran Bank Geografi ini oleh kita adalah untuk penguatan ekonomi kerakyatan. Maka di dalam pilar smart city Pekanbaru, smart ekonomi ini adalah kita definisikan sinergi antara kekuatan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi pada modal yang dikelola oleh UMKM dan korporasi dan juga ini dikelola dengan teknologi. Sekali lagi sinergi ekonomi kerakyatan dengan ekonomi bawah modal dengan UMKM dan korporasi, kemudian dikelola dengan kreativiti dan inovasi dan teknologi. Ini konsep kita di dalam kita membangun smart ekonomi di dalam smart city. Oleh sebab itu Bank Geografi kita harapkan mampu memberikan dukungan dan juga membina para UMKM kita, kooperasi kita, dan juga mengharapkan dengan ekonomi syariah yang akan kita capai, kita sangat mendukung langkah untuk menjadikan Bank Geografi dikelola dengan prinsip ekonomi syariah, dan kita harapkan kita bina ekonomi kerajaatannya dengan UMKM dan kooperasi, dan kita rebut berpeluang untuk sama-sama dengan pada modal membangun ekonomi yang besar ke depan. Baik di sisi industri manufaktur maupun juga industri pariwisata, kemudian juga sekali bisnis, kemudian juga perdagangan yang menjadi model unggulan kita pertama jasa, perdagangan, dan industri. Jadi tiga sektor kita yang menjadi unggulan, dan kemudian
didukung oleh sektor yang ketiga, yang keempat yaitu mendukung sektor pertanian dalam berbagai bidang. Khususnya tentunya 30 miliar itu pertanian untuk membangun kemandirian pangan dan mendapatkan hasil. Bapak sekalian, panjang lebar yang saya sampaikan karena adalah harapan kita untuk kita bersama-sama siap menghadapi tantangan, siap berebut peluang bahwa Pekanbaru insya Allah menjadi kota terbesar di Pulau Sumatera. Dan ini adalah bahagian dari mencapai Indonesia Maju 2045 dengan predikat peluang terbuka ranking 4 dari 7 negara ekonomi. Untuk Indonesia, insya Allah McKinsey menyampaikan pada tahun 2012 dalam sebuah penelitiannya, Indonesia punya peluang menjadi anggota G7 pada tahun 2030. Dan di tahun 2045, genap 100 tahun Indonesia merdeka, bisa berpeluang menjadi ranking 4 dari 7 negara ekonomi. Hari ini kita harus mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk membuat Indonesia maju. Maka apa yang menjadi tagline oleh Presiden, SDM unggul Indonesia maju. Maka oleh sebab itu 2045 pemimpin yang ada saat itu, kemudian juga SDM yang menjadi modal saat itu adalah mereka anak-anak cucu kita yang hari ini yang berada di PAUD, berada di SD, berada di SMP, berada di SMA dan perguruan tinggi. Mereka lah hari ini anak-anak kita yang ada di kanan kita yang harus kita siapkan dan kita dampingi agar mereka menjadi pemimpin yang pada saing tinggi dan juga SDM yang berkualitas dengan daya saing tinggi. Insya Allah dengan demikian, dengan kekuatan sumber daya manusia yang unggul, insya Allah kemajuan bangsa Indonesia akan dicapai. SDM unggul Indonesia. Terima kasih. Semoga Allah ridho dengan apa yang menjadi cita-cita dan usaha kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kantorkas Bank Rakyat Penayan Raya secara resmi kami nyatakan.